warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Alia, NIM 185201116. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan modul 2. Jadi untuk modul 2 ini judul kertas kerjanya yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha, di mana saya mengerjakan di buku ini. Saya tunjukkan di atas. Jadi mari kita mulai saja. Baik, jadi di sini sebelum kita melakukan audit, kita harus melakukan prosedur audit. Jadi di sini ada prosedur audit mengenai piutang usaha. Nomor 1, telah meminta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat, pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, jika sudah melakukannya, bisa indeksnya diisi centang, lalu kita memaraf. Lalu juga nomor 2, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Jika sudah dilakukan, bisa dicentang indeksnya lalu diberi paraf juga. Yang ketiga, melakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Karena belum dilakukan, indeksnya bisa diisi strip, lalu kita memberi paraf. Selanjutnya, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Untuk indeksnya diisi EE lalu diparaf. Lalu yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, itu kita isi indeksnya dengan EE juga, lalu kita paraf. Selanjutnya, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Jika belum dilakukan, bisa indeksnya diisi strip, lalu kita memberi paraf. Lalu selanjutnya, uji pisah batas penjualan atau sale cut-off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk indeksnya bisa kita isi PL 1.1 lalu kita paraf. Lalu yang ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Indeksnya kita isi strip lalu kita beri paraf. Selanjutnya, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang atau outstanding. Untuk indeksnya kita isi strip lalu kita paraf. Selanjutnya, yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner atau MEPS. Indeksnya bisa kita isi centang, lalu kita beri paraf. Lalu selanjutnya, yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Untuk indeksnya kita isi E, lalu kita beri paraf juga. Untuk selanjutnya, kita mengecek prosedur audit. Prosedur audit dari pajak pertambahan nilai. Di sini yang pertama, periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Untuk indeksnya diberi strip lalu diparaf. Lalu selanjutnya kita melakukan prosedur audit untuk pajak pertambahan nilai.
Jadi yang pertama, periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Untuk indeksnya, kita beri strip, lalu kita paraf. Lalu yang kedua, lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah membayar atau SPM atau buku besar. Lalu yang ketiga, periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan, lalu kita beri indeks strip, lalu kita beri paraf. Selanjutnya, minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar, khususnya untuk bulan penutup buku, dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Kita beri indeks strip, lalu kita beri paraf. Lalu yang kelima, tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran khususnya untuk jumlah yang material. Kita beri indeks strip, lalu kita beri paraf. Lalu yang selanjutnya, untuk kepentingan laporan posisi keuangan, lakukan set off antara PPN masukan dengan keluaran. Untuk indeksnya kita beri tanda strip, lalu kita beri paraf. Yang selanjutnya ada penjualan. Jadi yang pertama, siapkan schedule utama dari penjualan. Karena kita sudah mempersiapkannya, jadi kita beri indeks PL1, lalu kita beri paraf, lalu minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Karena sudah dilakukan, maka kita beri indeks centang dan kita beri paraf. Lalu yang selanjutnya, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan selama periode berjalan, atau fluktuasi penjualan untuk klarifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Itu kita beri indeks strip, lalu kita beri paraf. Selanjutnya, yang nomor 4, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Kita beri indeks centang, lalu kita beri paraf. Selanjutnya, yang nomor 5, yakinkan bahwa semua penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan mode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Lalu sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Kita beri indeks strip, lalu kita beri paraf. Selanjutnya nomor 6, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut, menghubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibutuhkan. Kita beri indeks strip, lalu kita paraf. Yang selanjutnya, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada, perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Kita beri indeks strip, lalu kita beri paraf ya. Lalu selanjutnya kita melakukan prosedur audit untuk pajak pertambahan nilai. Yang ke-8 ini waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lalu lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar dan yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Jadi untuk indeksnya kita beri strip, lalu kita beri paraf. Yang ke-9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Kita beri indeks centang, lalu kita beri paraf. Yang ke-10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank. Sehubungan dengan retur penjualan tersebut, kita beri indeks strip, lalu kita beri paraf. Selanjutnya, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Lalu kita beri indeks strip, lalu kita beri paraf. Selanjutnya, yang terakhir, pastikan bahwa, yang ke-12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan
atau file work. Karena sudah ada, kita beri indeks PL1, lalu kita beri paraf. Lalu yang terakhir, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Karena sudah kita lakukan, maka kita beri indeks PL2, lalu kita beri paraf. Oke, selanjutnya kita mengisi piutang usaha untuk auditnya. Kita bisa membuka buku hijau dari halaman 45. Jadi, untuk permasalahan di sini, kita bisa langsung buka ke halaman 56 dan 57 ya. Jadi untuk yang pertama ada untuk halaman 56 itu ada pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 bulan 12 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan SC nomor 231 tercatat 2 kali. Jadi ada kesalahan penulisan, di mana penulisan di laporan keuangannya itu tertulis double. Jadi kita perlu mengauditnya. Jadi kita pair, untuk PT Krakatau ini kita pair di kredit sebesar 11 juta. Dan kita masukkan ke adjust 1. Untuk jurnal di adjust-nya bisa kita buka. Untuk jurnalnya sendiri itu penjualan dan PPN keluaran kepada piutang usaha PT Krakatau. Jadi untuk penjualannya itu 10 juta, untuk PPN keluarannya 1 juta, 10% dari penjualan, lalu piutang usahanya 11 juta. Ini untuk jurnal adjustment 1 PT Krakatau. Lalu kita balik lagi ke halaman piutang usaha. Setelah itu kita ke selanjutnya. Ada pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 bulan 12 2018 sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan dengan SJ surat jalan nomor 126, terjadi salah catat seharusnya sebesar 220 juta. Jadi di sini kesalahannya di mana barangnya itu seharusnya dicatat sebesar 220 juta, tetapi perusahaan hanya mencatat 22 juta. Sehingga kita pair di debit 220 juta dikurangi dengan 22 juta. Sehingga 198 juta ya. Kita beli ref adjustment 2. Untuk jurnalnya sendiri, di adjustment itu piutang usaha kepada penjualan dan PPN keluaran. Jadi untuk piutang usahanya itu 198 juta, penjualannya 180, lalu PPN keluarannya itu 18 juta. Jadi 10% dari 180 juta. Jadi ini untuk jurnal kesalahan pencatatan pada PT Usaha Lancar 22 juta yang seharusnya 220 juta. Selanjutnya kita kembali lagi ke halaman piutang usaha. Gimana kita lanjut ke kesalahan selanjutnya? Oke, di sini ada di PT Wahana ya. Jadi di PT Wahana ini ada di nomor 7 halaman 56 menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 besar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Sehingga kita perlu memper ini PT Wahana ya. Jadi kita pair di kredit dengan ref adjustment 3. Kita ke daftar adjustment, lalu kita jurnalnya adalah kas dan setara kas pada piutang usaha sebesar 1.500.000. Jadi untuk jurnal ini untuk mencatat pelunasan piutang dari PT Wahana. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke piutang usaha, ada dari PT Sejahtera. PT Sejahtera bisa kita lihat pada halaman 56
di nomor 9. Jadi PT Sejahtera ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Jadi perlu kita adjust ya, kita pair di kredit dengan ref adjust 4. Lalu untuk jurnalnya kita tuliskan penjualan dan PPN keluaran pada piutang usaha PT Sejahtera. Untuk penjualannya 20 juta, PPN keluarannya itu 10% dari 20 juta, jadi 2 juta. Lalu piutang usaha PT Sejahtera sebanyak 22 juta. Lalu kita kembali lagi ke halaman piutang usaha ya. Kita mencatat untuk PT Zeira. PT Zeira untuk di buku bisa kita cek pada nomor 12, di mana PT Zeira itu melakukan pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000. Jadi kita perlu memper di mana nanti akan dimasukkan ke adjustment 5 ya. Jadi kita bisa kembali lagi ke daftar adjustment lalu kita membuat jurnal. Untuk jurnalnya sendiri itu kas dan setara kas pada piutang usaha PT Zeira, di mana sebesar 400.000. Jadi jurnal ini tuh untuk mencatat pelunasan piutang dari PT Zeira. Lalu setelah itu ada di PT Orientasi, kita bisa melihatnya di nomor 13, halaman 57. Jadi PT Orientasi ini tidak menjawab konfirmasi, juga tidak. Lalu melakukan konfirmasi kedua juga tidak dibalas. Lalu diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Jadi kita perlu memper untuk PT Orientasi ini. Kita pair ke kredit sebesar 11 juta, lalu kita beri adjustment 6, di mana jurnal di adjustment-nya adalah piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 11 juta. Lalu kita kembali lagi ke halaman piutang usaha. Selanjutnya kita ke PT Tempo ya. PT Tempo itu penjelasannya ada di nomor 14 halaman 57, di mana tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Telah diselidiki ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Jadi untuk PT Tempo ini kita adjust lagi di kredit sebesar 15 juta, lalu kita beri ref adjustment 7, di mana adjustment ini untuk jurnalnya sendiri sama dengan PT Zeira, untuk PT Orientasi. Jadi piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 15 juta. Di mana untuk jurnalnya kita beri penjelasan bahwa penggelapan uang yang berasal dari pelunasan PT Tempo oleh salesman. Selanjutnya kita kembali lagi ke piutang usaha ya. Kita lanjutkan ke ini, nomor 11 halaman 57. Jadi di sini permasalahannya PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 yang seharusnya pelunasan PT Lestari. Jadi PT Subus ini melakukan salah catat di mana seharusnya uang ini pelunasan dari PT Lestari, tetapi PT Subus itu mencatat pelunasan dari PT Zebra. Oleh karena itu kita harus memper untuk refnya itu ke request 1. Jadi di sini kita masukkan ke PT Lestari, kita pair ke request 1 di kredit sebesar 15 juta. Lalu untuk jurnalnya sendiri itu piutang usaha PT Zebra Pratama pada piutang usaha PT Lestari. Jadi ini untuk mencatat, ini untuk jurnal kesalahan pencatatan pada PT Zebra Pratama sebesar 15 juta. Kita kembali lagi
Jadi untuk yang di PT Lestari kita pair di bagian kredit di kelas 1. Lalu selanjutnya untuk yang PT Zebra Pratama kita juga pair tetapi di debit. Jadi untuk refnya juga sama-sama request 1 sebesar 15 juta. Lalu selanjutnya dari Forbox dan Royal Ink. Jadi di sini menjawab sebesar untuk Forbox menjawab sebesar 20.000 US dollar dengan jawaban setuju. Nah, dikarenakan rupiah kan berubah ya, sehingga kita mencatat keuntungan dari hasil ini tadi. Jadi di adjustment nanti kita tuliskan jurnal piutang usaha pada laba valuta asing. Jadi kita hitung untuk laba valuta asingnya. Jadi untuk yang Forbox ini, untuk mencatat penyesuaian kurs pada piutang Forbox USA itu sebesar 210 juta rupiah. Lalu sama untuk yang Royal Ink juga seperti itu, tapi karena jumlahnya berbeda ya, sebesar 40.000. Jadi kita masukkan ke daftar adjustment 9 dengan jurnal piutang usaha pada laba valuta asing. Ini untuk mencatat penyesuaian kurs pada piutang Royal Ink sebesar 418 juta. Jadi kita masukkan ke pair di debit untuk Forbox dan Royal. Untuk yang Forbox sebesar 210 juta, lalu untuk yang Royal Ink sebesar 418 juta. Lalu untuk per auditnya kita hitung per klien ditambah per debit dikurang per kredit. Jadi untuk PT Krakatau per audit tanggal 31 bulan 12 2018 sebesar 22 juta. Untuk per PT Merdeka karena tidak ada kesalahan, maka kita tetap dengan laporan dari perusahaan ya, jadi sebesar 103.960. Lalu untuk per audit dari PT Orientasi itu 0, PT Lestari 44 juta, PT Nuansa 116.125.000. Lalu ini untuk PT Pelita tetap ya 10.357.27.600. Lalu untuk PT Queenie 132 juta. Lalu untuk PT Sejahtera itu 85.871.500. Untuk PT Usaha Lancar 588.989.140. Lalu PT Wahana itu 150 juta. Untuk PT Rimba 27.500. Lalu untuk PT Tempo 0. PT Zebra Pratama 70 juta. Untuk PT Zeira 158.600.000. Untuk Forbox itu 300 juta. Untuk Royal Ink 600 juta. Jadi sehingga diperoleh total untuk per kliennya ini sebesar 11.973.240. Lalu untuk per debit sebesar 841 juta. Untuk kredit 75.900. Lalu untuk per audit totalnya adalah 12.750.73.240. Ya supaya jelas. Setelah itu, setelah mengisi schedule piutang usaha yang ini, kita masukkan ke schedule piutang. Jadi untuk usaha tadi kita masukkan, ini sudah ada dari sananya ya. Lalu untuk per kita isi jumlah, jadi usaha ini kita isi dari jumlah debit yang ada di schedule piutang usaha. Ini kan totalnya ada 841, kita pindahkan di per debit. Lalu selanjutnya untuk kredit sebesar 75.900 kita pindahkan juga ke atas. Lalu hasil per audit di sini juga kita hitung. Lalu untuk afiliasi karena tidak ada bisa kita kosongkan saja. Untuk lain-lain karena di awal ada 85 juta lalu kita tidak perlu memper. Jadi kita isi 00 saja, lalu per auditnya tetap, sehingga memperoleh total sebesar 12.841.073.240.
Jadi untuk piutang usaha ini sudah tidak ada masalah ya. Kita bisa lanjut ke audit selanjutnya. Oke, setelah kita melakukan audit piutang usaha, selanjutnya kita melakukan audit confirm piutang. Jadi untuk tabel yang ini kita bisa melihat dari halaman 56 sampai 57. Jadi kita melihat hasil konfirmasinya. Jadi untuk PT Krakatau bisa kita cek pada halaman 56 nomor 1, di mana PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Jadi kita tulis untuk hasil konfirmasinya NR dan NR, karena NR itu kepanjangannya kan no reply. Jadi kita isikan NR untuk dua-duanya. Jadi tidak ada masalah ya untuk PT Krakatau, jadi untuk perbedaannya juga tidak ada, bisa kita kosongkan saja. Lalu selanjutnya untuk PT Merdeka bisa kita lihat di nomor 2 ya. Jadi PT Merdeka ini menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000 selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Jadi untuk hasil konfirmasinya bisa kita isi RD dengan perbedaan 10 juta. Lalu untuk perbedaan ini kita masukkan ke di perbedaan 1 sebesar 10 juta. Lalu selanjutnya untuk PT Orientasi bisa kita lihat pada nomor 13, di mana PT nomor 13 halaman 57 ya, itu kita lihat PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Diketahui bahwa perusahaan sudah pilot. Jadi untuk PT Orientasi ini tidak ada konfirmasi, jadi kita isikan dengan no reply dengan perbedaan 0. Untuk selanjutnya PT Lestari itu ada di nomor 5, di mana tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Selanjutnya untuk PT Nuansa, itu ada di nomor 3, halaman 56, tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Lalu selanjutnya adalah PT Pelita. PT Pelita ini ada di nomor 4, tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari, sehingga kita beri tanda NR dan CB, no reply dan CB. Lalu untuk perbedaannya juga 0. Selanjutnya untuk PT Queenie bisa kita lihat pada nomor 8 halaman 56, di mana PT Queenie ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas, sehingga kita beri tanda NR. Jadi mulai dari nomor 3 sampai nomor 7 ini untuk perbedaannya tidak ada ya, karena tidak ada permasalahan, sehingga kita nolkan saja. Lalu selanjutnya yang ke-8 ada PT Sejahtera. PT Sejahtera ini bisa kita lihat pada halaman 56 nomor 9. Jadi menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Jadi PT Sejahtera ini ada konfirmasi ya, sehingga kita beri konfirmasi 1 sebagai RD, lalu perbedaannya sebesar 22 juta sesuai yang tercantum di sini. Selanjutnya untuk PT Usaha Lancar. PT Usaha Lancar ini kita bisa lihat pada nomor 10, halaman 57. PT Usaha Lancar tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Lalu selanjutnya ada PT Wahana. PT Wahana kita bisa lihat di nomor 7, di mana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Sehingga kita perlu menuliskan hasil konfirmasinya RD
kita tuliskan 1.500.000. Lalu untuk PT Rimba bisa kita lihat di nomor 6 halaman 56, di mana menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan giro Bank Mamon. Jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Jadi kita tulis hasil konfirmasinya RD untuk perbedaannya sebesar 11 juta. Lalu untuk PT Tempo bisa kita lihat di nomor 14 halaman 57. Jadi PT Tempo ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki ternyata uangnya telah dibawa kabur oleh salesman. Sehingga kita tuliskan 15 juta ya. Jadi perbedaannya 15 juta, lalu kita tulis hasil konfirmasinya RD. Lalu nomor 13 ada PT Zebra Pratama. Itu bisa kita lihat di nomor 11. Jadi menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat. Lalu untuk besarannya bisa kita lihat di halaman 55 khusus untuk PT Zebra pada tanggal 27 bulan 12 2018 itu ada pelunasan 15 juta ya. Jadi sehingga di sini kita tulis 15 juta dengan hasil konfirmasi RD. Lalu selanjutnya ada PT Zeira. PT Zeira ada di nomor 12 halaman 57. Jadi PT Zeira ini menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dan giro PIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000 sehingga kita menuliskan hasil konfirmasinya RD perbedaannya 400.000. Lalu untuk Forbox dan Royal itu ada di nomor 15 dan nomor 16 di halaman 57 ya. Jadi sama-sama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 dengan jawaban setuju. Setelah itu bisa kita tuliskan di penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019. Untuk PT Merdeka sebesar 10 juta, untuk PT Sejahtera sebesar 22 juta, lalu untuk PT Wahana 1.500.000, PT Rimba 11 juta, PT Tempo dan PT Zebra sebesar 15 juta, lalu untuk PT Zeira 400.000. Lalu sisanya dikarenakan tidak ada permasalahan, kita tuliskan 0. Lalu setelah kita melakukan pengecekan audit daftar konfirmasi, kita bisa mengisi ke tabel selanjutnya. Jadi tabel ini itu untuk ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Jadi ini untuk pengiriman pertama pada tanggal 14 Januari 2019. Jadi setelah kita menghitung tabel yang di sebelah kiri, kita baru bisa menghitung ringkasan hasilnya. Jadi awal kita tuliskan saldo menurut konfirmasi atau CB. Lalu untuk jumlah konfirmasi CB itu kan ada dua. Ada di untuk Forbox dan Royal Ink. Sehingga kita tuliskan di sini jumlahnya. Jadi piutang usaha dari PT Forbox dan PT Royal jumlahnya itu 272 juta rupiah. Lalu untuk selisih yang dilaporkan ada hasil konfirmasi atau RD, itu ada 7 konfirmasi, yaitu dari PT Merdeka, lalu ada dari PT Sejahtera, PT Wahana, Rimba, PT Tempo, PT Zebra Pratama, dan PT Zeira. Jadi totalnya ada 7. Di totalnya ini kita jumlahkan totalnya 574.931.500 rupiah. Lalu sedangkan selisih dengan pembukaan klien itu kita jumlahkan dari tabel di samping, itu besarannya sebesar 44.900.000. Lalu untuk kembali melalui posnya tidak ada,
Lalu tidak kembali atau NR itu jumlah konfirmasinya ada 7 dengan jumlah 11 juta 99 11 miliar 99 juta 141.740. Lalu untuk total yang dikirim sebesar 16 ya, 11 miliar 990 juta 973.240. Lalu di sini untuk presentase tahun berjalannya bisa kita beri rumus jumlah per total piutang usaha dikali 100%. Lalu yang lainnya juga seperti itu. Untuk yang hasil konfirmasi, jumlah dibagi dengan total lalu dikalikan 100%. Lalu untuk yang selisih, jumlah selisih dibagi dengan total lalu dikali 100%. Untuk presentase tahun berjalan dari NR atau tidak kembali itu 11 miliar 99 juta 141.740 dibagi dengan total dikalikan 100%. Lalu juga total yang dikirim seperti itu. Jadi bisa kita dapatkan presentase untuk saldo menurut konfirmasi itu sebesar 2,27%, untuk hasil konfirmasi 4,79%, untuk selisih dengan pembukuan 0,37%, untuk yang NR tidak kembali 93%, dan total yang dikirim 100%. Lalu selanjutnya kita juga harus mengisi ringkasan hasil dari konfirmasi piutang positif piutang usaha untuk pengiriman kedua pada tanggal 1 Februari 2019. Jadi untuk pengirimannya itu untuk saldo menurut konfirmasi CB itu bisa kita lihat dari PT PT Pelita. Pada konfirmasi 2 dia mengonfirmasi CB sebesar 10 miliar 357 juta 27.600. Sama ya. Lalu untuk hasil konfirmasi RD-nya itu sebesar 831.831.500. Lalu untuk kembali melalui posnya ada 0. Untuk tidak kembali atau NR itu bisa kita lihat totalnya ada 6. Kita bisa lihat geser ke tabel sebelumnya. Itu totalnya nanti ada 742.114.140. Lalu untuk total yang dikirim, jumlah konfirmasinya ada 7 dengan total 11 miliar 99.141.740. Dengan total piutang usaha 11 miliar 990 juta 973.240. Sehingga presentase tahun berjalannya bisa kita ambil rumus jumlah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total yang dikirim dikalikan 100%. Begitu juga dengan hasil konfirmasi, selisih catatan dengan klien, lalu tidak kembali dan total yang dikirim, sehingga menghasilkan presentase tahun berjalan untuk saldo menurut konfirmasi sebesar 93,31%, lalu hasil konfirmasi atau RD sebesar 8,4%, untuk selisih 0%, untuk tidak kembali 6,69%, dan untuk presentase tahun berjalan total yang dikirim sebesar 100%. Oke, lalu selanjutnya kita akan mengaudit di bagian penjualannya. Oke, selanjutnya kita mengaudit penjualan. Jadi di sini ada tabel, lalu kita isi pernya. Khusus untuk penjualan ini, refnya kita isi adjustment 1 dan adjustment 3, di mana kita bisa lihat di daftar adjustment-nya ya. Kita lihat dulu ini. Oh, mohon maaf, ini adjustment 4 ya, ada saya tulis di sini. Kita balik lagi ke daftar adjustment. Jadi ini ada penjualan sebesar 10 juta. Saya tandai saja. Lalu untuk penjualan ini ada 20 juta. Sehingga bisa kita total ya, dari 10 juta ditambah 20 juta, kita masukkan ke sini sebesar 30 juta. Lalu untuk penjualannya kita pair ke kredit, ada di adjustment
2. Kita bisa cek di jurnalnya. Untuk ini ada di adjustment 2, di kredit sebesar, mohon maaf, ini sebesar 180 juta ya, kita tambahi saja. Kita tambahi 180 juta. Jadi penjualannya 180 juta di kredit, 180 juta. Setelah itu kita hitung per auditnya. Jadi per klien pada tanggal 31 Desember 2018 dikurangi debit, lalu ditambah dengan kredit. Jadi hasilnya adalah 42.862.087.000. Lalu untuk retur penjualannya karena tidak perlu memper sehingga kita tulis 00, sehingga untuk auditnya tetap ya Rp125.253.000. Lalu untuk totalnya kita dapat hasil untuk yang per audit sebesar 42.987.340.000. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan audit uji pisah batas penjualan. Jadi untuk ini kita bisa lihat di dokumen-dokumen pada buku hijau, itu ada di halaman, mulai dari halaman 62 ya, sampai dengan modul 2 habis, insya Allah. Jadi di sini kita bisa lihat untuk surat jalannya kita bisa tuliskan satu-satu. Untuk yang pertama, surat jalan pada tanggal 26 Desember 2018 bisa kita lihat pada halaman 62. Jadi untuk surat jalannya nomornya 229 ya. Lalu untuk faktur penjualannya kita bisa lihat di halaman 65 yang atas dengan faktur penjualan dengan nomor 229. Jadi ini kepada PT Zeira, sehingga kita tulis nama pelanggan PT Zeira. Untuk jumlahnya bisa kita lihat di jumlahnya di faktur penjualannya ya. Itu totalnya ada 158.600.000. Itu tanggal pencatatannya sama dengan tanggal surat jalan dan fakturnya pada tanggal 26 bulan 12 2018. Lalu untuk surat jalan selanjutnya itu kita lihat ke halaman 62. Jadi ada pada tanggal 28 Desember 2018, nomornya 230, ini untuk Forbox Inc. Untuk besarannya itu ada, kita lihat di halaman 65 ya, sebesar 90 juta. Oke, sudah betul. Selanjutnya ada di halaman 63. 63 itu pada tanggal 28 Desember 2018. Itu ada dengan nama pelanggan PT Krakatau sebesar 11 juta dengan nomor 231. Lalu kita bisa cek untuk jumlahnya ada di halaman 66 sebesar 11 juta. Lalu untuk yang keempat ada pada tanggal 28 Desember 2018 di mana surat jalannya diberi nomor 232 dari nama pelanggan Royal Inc. sebesar 182 juta. Bisa kita lihat di halaman 66. Lalu untuk yang terakhir pada tanggal 28 Desember 2018, surat jalan nomor 233 ada di halaman 64. Itu transaksi untuk PT Sejahtera, di mana jumlahnya itu 22 juta. Bisa kita lihat pada halaman 67. Sehingga untuk surat jalan dan faktur penjualan bisa kita tuliskan di sini. Sudah lengkap ya. Lalu setelah itu bisa kita langsung lanjut ke uji transaksi penjualan dan piutang. Oke. Jadi di sini untuk surat jalannya, lalu untuk faktur penjualan, lalu nama pelanggan dan jumlahnya, itu sama dengan yang ada di penjualan ini, yang uji pisah batas penjualan, karena sudah sama dengan dokumen dan tidak ada masalah, sehingga bisa kita tuliskan sama saja. Jadi untuk PT Zeira itu ada 114.181.818, untuk Forbox sebesar 81.818.182, untuk PT Krakatau 10 juta, untuk PT Royal 165.454.545, lalu untuk PT Sejahtera 20 juta. Jadi kita cek di sini untuk bukti pendukung apakah dokumen-dokumen sini sudah
melengkapi semua. Jadi contoh saja untuk PT Zaira, untuk bukti pendukungnya bisa kita lihat di dokumen-dokumen tadi sehingga bisa kita centang. Untuk otorisasinya juga sudah karena sudah ditandatangani. Lalu voting juga sudah bisa kita centang. Lalu periksa pencatatan ke buku penjualan, kartu piutang dan buku besar juga sudah bisa kita centang. Lalu untuk selanjutnya bisa kita centang semua karena data-data atau bukti pendukungnya itu sudah lengkap semua, sudah ada di halaman dokumen-dokumen ya, mulai dari halaman 62 tadi sampai modul 2 berakhir di situ. Jadi untuk pengerjaan modul 2 untuk teori siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada PT Zukus sudah selesai. Jadi bisa saya simpulkan bahwa audit di sini kita harus teliti ya untuk mengerjakannya. Jadi kita harus memeriksa dokumen-dokumen yang ada, lalu mencocokkannya, lalu juga mengecek permasalahan yang ada di mana saja, lalu jangan sampai terbalik mengisi adjustment-nya. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan atau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.